Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 20 Maret 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, menjelang tibanya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, harga daging sapi kualitas super di pasar tradisional Banjarmasin rata-rata masih bertahan di harga Rp135.000, sedangkan untuk kualitas rendah berkisar di harga Rp120 hingga Rp125.000 per kilo. Daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Banjarmasin jelang tibanya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah masih bertahan di harga Rp135.000 per kilo. Harga tersebut menurut salah satu pedagang ada mengalami kenaikan jika dibandingkan dari sebelumnya. Pasalnya pada awal tahun 2022 lalu, harga daging kualitas super masih dijual Rp130.000. Namun sejak 2 bulan terakhir ini, kini harganya mencapai Rp135.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilo. Sedangkan untuk daging kualitas rendah, harganya kini dipatok Rp120.000 hingga Rp125.000. Lebih jauh, Emma menyatakan harga tersebut merupakan harga pasaran dan diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan terkecuali mendekati Hari Raya Idul Fitri. 135. Jadi daging super 135, daging khas paha. Sebelumnya? Sebelumnya dari 130, naik 5.000. Udah 2 bulan yang lalu, Pak. Itu 35, daging yang paling bagus. Selain itu? Daging khas dalam, ada yang paling renyah khas dalam tuh 145. Daging nomor 2 yang 125. Paling rendah, kecuali daging buat rawon 120. Terkait daya beli masyarakat sendiri, sejauh ini masih relatif normal seperti biasa dan rata-rata hanya melayani pembeli untuk dikonsumsi sendiri. Meski ada juga pedagang bakso dan pentol, namun hal itu merupakan pelanggan tetap yang rutin membeli. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, seiring telah dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah pusat, kini salah satu komoditas yang saat ini menjadi buruan warga tersebut, harganya kembali bervariasi, bahkan cenderung lebih tinggi dari sebelumnya, terutama di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin. Terhitung Rabu 16 Maret 2022, pemerintah pusat resmi telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng senilai Rp14.000. Dengan telah dicabutnya HET tersebut, secara otomatis harga minyak goreng diserahkan kepada mekanisme pasar. Pantauan Banjar TV usai dicabutnya HET senilai Rp14.000 tersebut, harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin kembali bervariasi, bahkan terbilang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut para pedagang, saat ini pasokan minyak goreng baik yang kemasan dan curah masih sangat terbatas sehingga harganya terus mengalami kenaikan. Seperti minyak curah dari sebelumnya hanya Rp13.000 per liter, kini naik menjadi Rp15.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan harganya bervariasi atau tergantung merek, seperti halnya merek Fortune sudah di harga Rp20.000 per liter. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK berharap pemerintah bisa kembali memberikan subsidi seiring akan tibanya bulan suci Ramadan. Jangan sampai hal ini justru menimbulkan kesusahan bagi masyarakat. Mengingat bulan Ramadan akan segera tiba, Supian juga berjanji akan memanggil dinas terkait guna mengatasi persoalan ini, baik itu terkait pasokan maupun harga yang harus relatif terjangkau bagi masyarakat. Kalau bisa ini disubsidikan seperti semula. Iya, jangan sampai masyarakat kita nanti udah karena bulan puasa jadi kegalauan menyangkut yang kelangkaan minyak goreng itu. Nah, ini nanti ada perhatian, terutama pemerintah pusat memberikan perhatian, begitu juga sebagai penggunanya adalah rakyat kita di daerah. Nanti kami panggil dinas terkait, dinas perindustrian, dinas perdagangan. Nah, dulu bagaimana langkah-langkah untuk menyikapi menghadapi di bulan puasa. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, masyarakat di Banjarmasin mulai resah terkait pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng sehingga harganya kembali naik. Pencabutan HET tersebut menunjukkan pemerintah kalah dengan para pengusaha atau oligarki.
Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait diharapkan gencar melakukan pemantauan distribusi minyak goreng. Ini dalam rangka meminimalisir keresahan warga dengan dicabutnya subsidi oleh pemerintah. Sementara itu, Awan Subarkah, anggota DPRD Banjarmasin fraksi PKS, meminta peran Pemko dalam rangka meminimalisir keresahan warga dengan melakukan pemantauan jalur distribusi minyak goreng agar tetap lancar. Bahkan kalau bisa memangkas jalur distribusi yang bertujuan supaya stok minyak goreng tidak langka dan harganya ikut turun. Awan berharap Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait gencar melakukan pemantauan ke distributor minyak goreng agar jangan sampai terjadi kelangkaan. Melakukan pemantauan terhadap para distributor agar distribusi minyak kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kalau bisa memang memangkas sistem distribusinya, ya. Jangan terlalu panjang gitu lah. Dari distributor bisa langsung ke masyarakat supaya harga-harga tidak mahal kan gitu. Nah sementara ini kan Dinas Perdagangan Kota pertama kita apresiasi ya sebenarnya selama ini sudah berusaha melakukan solusi jangka pendek. Ya. Solusi jangka pendek ini adalah dengan melakukan pasar murah ya, baik di kantor Dinas Perdagangan maupun di beberapa instansi bekerjasama dengan kepolisian, Polres dan sebagainya. Tapi itu sifatnya jangka pendek gitu. Sebab tidak mungkin pasar murah dilakukan terus-menerus kan begitu ya. Ini jangka pendek untuk menanggulangi supaya dengan adanya kelangkaan yang kemarin itu masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang standar. Itu. Berikutnya memang harus terus melakukan pemantauan kepada para distributor agar minyak ini jangan sampai langka di masyarakat. Selain itu juga mengapresiasi usaha Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Industri yang gencar melakukan operasi pasar murah kepada warga di tiap kecamatan. Walau sifatnya jangka pendek, tapi di tengah kelangkaan minyak goreng, warga bisa mendapatkan dengan harga standar. Risna, Banjar TV. Pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dirasa meresahkan karena ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat terlebih saat jelang Ramadan. Legislator fraksi PKS Banjarmasin Awan Subarkah saat ditemui di gedung DPRD Kota beberapa waktu lalu menyebut pencabutan HET tersebut menunjukkan pemerintah kalah dengan para pengusaha atau oligarki. Dikhawatirkan dengan pencabutan HET itu pengusaha lepas kontrol dan malah mematok harga tinggi sehingga membebani warga. Nah ya, ini yang saya khawatirkan itu seperti itu ya. Yang saya khawatirkan adalah kemudian karena dari para pengusaha minyak goreng ini ingin dengan harga yang tinggi, kemudian akhirnya lepas kontrol dari pemerintah. Nah yang saya khawatirkan ini seperti ini ya. Artinya pemerintah kalah oleh para para pengusaha itu oleh para pengusaha lah ya, oleh para pengusaha atau istilah orang sekarang apa disebutnya para oligarki kan. Nah ini juga dikhawatirkan gitu ya. Seharusnya pemerintah memiliki kekuatan kebijakan untuk membatasi harga eceran tertinggi ya, supaya masyarakat kita terlindungi. Harapan kita seperti itu. Buktinya begitu HET dicabut, harga minyak goreng kemasan langsung naik drastis. Ada yang menjual Rp45.000 per 2 liter atau Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter di pasaran. Pihaknya berharap pemerintah pusat tetap punya kekuatan kebijakan HET minyak goreng agar masyarakat benar-benar terlindungi. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, operasi pasar minyak goreng terus digalakkan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel yang kali ini menyasar Kabupaten Batola guna membantu para pelaku usaha mikro dan kecil, apalagi harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan dan mengganggu perputaran uang usaha mikro dan kecil. Tim Operasi Pasar Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Barito Kuala di kawasan Terminal Handil Bakti. Di sini disalurkan bantuan 50 karton minyak goreng murah seharga Rp13.500 per liter. Kepala Dinas Perdagangan Kalsel,
langsung menyerahkan penjualan salah satu bahan pokok penting ini yang diharapkan bisa membantu para pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus beraktivitas. Ini dalam upaya membantu mereka mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan tentunya dengan harga yang murah supaya usaha mereka bisa tetap berjalan seperti usaha gorengan, ya, kemudian bikin kue-kue cemilan, ya, pakai kemasan-kemasan itu perlu kita bantu mereka supaya usahanya tetap bisa produktif. Para pelaku UMK mengaku tertolong atas kepedulian Dinas Perdagangan ini yang difasilitasi oleh Gerakan Kewirausahaan Nasional Batola, pimpinan Nurjannah. Apalagi harga minyak goreng sempat menaik yang mengganggu perputaran uang usaha mikro dan kecil. Mengganggu sekali dengan naiknya minyak goreng, secara otomatis mengurangi hasil pendapatan kami. Yang dulunya minyak goreng bisa kita beli harga 14.000, kalau naik sampai 39.000 berarti naiknya banyak sekali, otomatis kita berkurang untuk pendapatan penghasilannya. Operasi pasar minyak goreng ini sudah 4 kali digelar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Batola yang sebelumnya telah menyasar masyarakat umum dan baru kali ini diberikan khusus kepada para pedagang kecil. Kalau operasi pasar ini yang keempat kali. Yang pertama di Kecamatan Merabahan, yang kedua kemarin di Kecamatan Tamban, yang ketiga Kecamatan Manaraya, dan yang keempat di sini. Dan ini kami masih berupaya untuk selalu melakukan operasi pasar tentang minyak goreng sampai harga minyak goreng di pasaran stabil. Operasi pasar akan terus coba digalakkan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel dengan mendatangi kabupaten kota lainnya guna membantu warga yang membutuhkan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, anggaran dana pilkada tahun 2024 di Kota Banjarmasin capai 66 miliar. Tetaplah bersama kami.